Indonesia's diversity can be seen from the many tribes and cultures that are owned by the people. Tribes that are scattered throughout the archipelago, not only living in big cities, but there are still many who survive, including in the outback. Talking about the outback, of course, we have to explore to a big island which is famous for its tropical forests, wide and thick. International world calls it by the name of Borneo, as a big island that includes Indonesia, Brunei Darussalam to Malaysia. But 73% of this archipelago belongs to Indonesia, then we call it as Kalimantan. Because this island is in the middle of Southeast Asia, so this island gets a lot of cultural influence from the surrounding island. So, if you follow river by river and land by land on this island, you will gaining tons of extraordinary experiences, impressed by a deep culture. The people highly respect tradition for the sustainability of the family roots. This is The Heritage. Some experts are of the opinion that the Dayak are one of the largest and oldest indigenous tribal groups inhabiting the island of Borneo. A wave of migration from the Australoid race, then followed by the Mongoloid race, causing the Dayak to have so many languages and cultural characteristics. The Dayak tribe itself has 268 sub-tribes, which were then divided into 6 clumps, including the Punan, Klemantan, Apokayan, Iban, Murut, and Otdanum. These 6 clumps are still further divided into 405 sub-ethnics that have the same common and distinctive cultural characteristics. Nama saya Awa, umur saya 75 tahun. Jabatan saya mantir. Nah, langsung dibilangkan kerajaan dulu, Bapak nggak usah lagi pulang ke Tawaringin lama, Bapak selama hidupnya tinggal di Pangkalan Bun sini aja. Nah, makanya saya tinggal di sini. Dari waktu itu dikasih tanah bagian dari Pangkalan Bun, berbatasan dengan Kumai, berbatasan dengan Mendawai. Nah, sampai sekarang saya tetap jadi pribumi asli, sudah di sini dari itu. The characteristics of the Dayak tribe, among others, are the longhouse, material culture products such as pottery, mandau as a traditional sword, as well as the art of dance, which is firm, agile, and has a variety of complex movement. Kalau suku Dayaknya banyak, Pak. Kalau dulu nomor 1 saya, kedua paman saya sama Dayak juga, ketiga yang dari Kalimantan Barat orang Dayak juga, dari Kalimantan Timur orang Dayak juga. Kalau Dayak Pasir Panjang sama Ketawaringin itu cuma satu namanya Dayak itu aja. Nggak ada seperti di sana namanya orang Pelangka, orang Mayan, orang Brito, nggak ada. Hanya dinamakan Dayak. Kalau kepercayaan itu yang disembah atas nama bilang orang tua itu Tuhan. Itu aja yang dikatakan Tuhan. Nah, kalau cara yang menyembah yaitu yang seperti itu. Yang dipasang itu tiang, yang dikasih daun kambat itu. Itu cara menyembah kepada yang kuasa. Bilang orang tua.
Iya, Karingan. Kalau Karingan itu sewaktu zaman Belanda. Kalau enggak itu orang Dayak itu aja. Orang darat itu aja. Orang darat. Itu yang aslinya itu orang darat. In their daily life, they communicating using Dayak language, which is included in the Austronesian language category in Asia. In several districts of Kalimantan that are indigenous Dayak territories, they are led by a customary chief who can lead one or two different Dayak tribes. Kalau mata pencarian, kalau dari dulu sampai sekarang kan sudah beda. Karena kalau dulu banyak, kalau sekarang usaha di hutan sudah dikatakan nggak ada lagi. Yang menanam karet sudah enggak, yang kerja pantung nggak ada, yang kerja balok, yang kerja kayu-kayu sudah nggak ada. Tinggal sekarang bikin kebun sayur aja. Nah, itu pun ada yang bikin kebun, ada yang enggak. Nah, tapi kalau sekarang ya rata-rata ya sawit. Kalau kebun sawit ada. Kalau dulu banyak punya ladang, punya kebun tanaman, sayur segala. Kalau sekarang nggak ada lagi yang beladang di sini. Kalau dulu ciri khasnya orang Pasir Panjang pakai cawat, nggak pakai celana seperti ini. Kalau baju ya sama, cuma kalau selawar nggak ada, pakai cawat. Pakai cawat. Kalau di kepala ya yang seperti ini. Kalau ini namanya kalau dulu labung. Labung atau sigar, tapi yang pertama-tama itu yaitu labung kalau ini. Iya, itu termasuk dipertahankan juga. Nah, karena yang sumpit itu cuma kalau bikin nggak bisa. Tapi saya punya sumpit dulu dikasih bapak saya, sampai sekarang tetap ada. Itu tetap dipertahankan, karena itu kalau dulu namanya ciri khas orang Dayak, ya pakai sumpit. Sumpitan itu senjatanya orang Dayak. The Dayak tribe lives by hunting and farming. They are scattered throughout the forests of Kalimantan from forest to forest or river to river. Dayak Tomun comes from the word Tomun, which means to meet or gather. The Dayak Tomun people alone not always use the word Tomun as a mention of tribal identity, but tends to use the name of the place or area. So the people in Pangkalan Bun know this tribe as the Dayak Pasir Panjang. The Dayak Pasir Panjang indigenous community has passed down 4 generations and occupied the village area, and will continue to maintain it by keeping rituals and local traditions alive. Nama saya Musti Ronda BA. Umur saya 72 tahun. Sekarang saya sudah pensiun di kantor Bupati Kota Waringin Barat. Jabatan saya yang lain, artinya saya sebagai pemuka masyarakat dan tokoh masyarakat di sini, saya sebagai anggota FKUB, Forum Komunikasi Kerumunan Umat Beragama, mewakili orang Kristen yang ada di Kota Waringin Barat. Nah, jabatan yang lain, saya juga sebagai anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, di kantor desa Pasir Panjang. Desa ini berdiri hanya diperkirakan tidak ada tertulis dengan jelas, tapi desa ini mulai ada di desa Pasir Panjang ini tahun 1935 ke atas.
Dan desa ini adalah satu-satunya desa yang paling tertua di Kabupaten Kota Waringin Barat. Secara temurun-menurun memang adat istiadat di Desa Pasir Panjang ini sangat kental, terutama dari dulu sampai sekarang ini artinya memang sangat ketat diberlakukan hukum adat. Jadi bagi siapa saja, masyarakat siapa saja yang melakukan pelanggaran di Desa Pasir Panjang pasti kena hukum adat. Karena hukum adatnya sangat kental dan sangat diakui. Jadi setiap ada perkelahian, ada perceraian yang masuk dalam RT Pasir Panjang ini, karena RT Pasir Panjang ini berjumlah 26 RT, jadi siapapun yang ada melanggar hukum pasti kena hukum denda adat. Secara keseluruhannya tidak ada larangan untuk mengenal. Cuma bagi mereka pendatang-pendatang baru yang bertempat tinggal di hukum adat orang Kaharingan, artinya harus mematuhi. Ada pepatah di situ tanah diduduki, di situ langit dijunjung. Artinya semua apapun, bangsa apapun, agama apapun harus patuh dan taat kepada adat istiadat. Dan sampai saat ini mereka juga ikut mematuhi, artinya. Produk yang sejak dari dulu, artinya Desa Pasir Panjang ini ada pecahannya itu banyak. Jadi daerah Kota Waringin di atas yaitu Kinggil, Babual, Baboti, Sakabulin, Riam Durian, Dawak, itu artinya pecahan dari Pasir Panjang. Nah, produk-produk asli itu seperti pembuatan sumpitan, seperti pembuatan tanggok, seperti pembuatan parang, pisau dan tombak, itu memang kerajinan masyarakat Dayak. Itu ada lagi semacam gelang, tomang itu yang dari kayu beruta itu yang sampai saat ini tetap dicari oleh orang dari luar negeri. Blowpipe or blowgun, also known as sipet in the language of Central Kalimantan. This is a weapon that is used for hunting or open combat, and also a secret weapon for war in its day. The use of blowpipe is by blowing. In terms of use, blowpipes have unique characteristics because they can be used as long-range weapon and nature-friendly because they are made of natural materials. This blowpipe has a shooting accuracy of up to 200 meters, tube shape, which allows small darts to be shot on the target. Kegunaan sumpit ini memang satu-satunya senjata yang sangat mematikan bagi orang Dayak, karena di sumpit itu ada pakai semacam ipuh atau racun itu dibikin, dan kalau kena ke binatang itu paling lama 1 atau 2 menit, apalagi ke manusia. Nah, sumpitan itu sudah sejak lama itu memang dibuat, dan itu merupakan alat asli yang dibikin oleh orang Dayak, berasal dari kayu bulin. Panjangnya itu antara 2 meter sampai 1,5 meter. Nah, di situ ada damaknya, ada tempat kantong senjatanya itu untuk damak sumpitan itu, artinya dalam satu kantong itu biasa berisi damaknya itu sebanyak 25 atau 30 pucuk damak itu yang untuk berburu. Yang kebiasaannya orang di sini berburu seperti babi, kijang, kancil atau rusa itu dulu masih menggunakan senjata sumpitan. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kayunya ini kan sudah banyak tergusur dengan adanya perkebunan sawit, hutan-hutan yang lebat itu. Kayu ulin itu dibikin itu biasanya yang ukurannya di 2 meter sampai 1 meter atau sampai 2 kali ini yang sebesar pohonnya itu yang bagus dibuat untuk sumpitan. Kalau yang kecil pada saat diperkecil dia bisa membengkok, tapi sekarang memang kesulitan untuk membuat sumpitan ini karena bahan bakunya itu sudah susah. Biasa kita ambil dari daerah pedalaman, dari kudangan, dari tepin bini, dari udik-udik. Karena di daerah sini sudah dari sejak dulu, dari 35 tahun yang lalu, artinya tuh batang-batang ulinnya sudah habis.
Artinya kita terpaksa harus cari ke daerah pedalaman yang di bawahnya pegunungan-pegunungan yang masih ada kayu-kayunya yang masih utuh. Kalau untuk sekarang di ruang lingkup Desa Pasir Panjang ini sudah tidak ada pohon ulin. Artinya kita harus cari ke udik-udik ke sana, ke pedalam. Nama saya Muhammad Giar, umur saya 43 tahun, warga masyarakat adat Pasir Panjang. Saya mengenal sumpit berusia 10 tahun. Dari itu saya menggunakan sebatang bambu. Untuk kedepannya lagi, saya terus mencoba. Setelah itu saya menggunakan sebatang sumpit yang asli terbuat dari ulin ataupun bedaru. Cara membuat sumpit, biasanya kami harus mencari bahan dulu. Biasanya kami menggunakan pohon bedaru ataupun ulin. Setelah itu kami tebang, kami bawa, baru kami bikin balok. Setelah itu kami bor, baru kami haluskan. Setelah berbentuk sumpitan, baru kita amplas. Setelah itu kita melicinkannya harus menggunakan daun bambu biar lebih bagus lagi. Setelah itu, barulah kita memasang pisir ataupun sendulang dan tombaknya sangkuh. Setelah itu baru kita membuat anak sumpitnya yang terbuat dari bambu ataupun fiber. Tapi kami seringkali menggunakan bambu dan dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk segitiga. Buat membuat ketajamannya lebih bagus biar nggak mudah pecah. Traditional blowpipes consists of a bamboo or wooden tube with a length of 1 to 3 meters. Blowpipes are equipped with a round shape of darts which about less than 1 centimeter in diameter. These darts are called damek and are made of bamboo with one end shaped like a cone made of light wood. This functions so that darts can go straight or as a counterweight when it released from the reed. Cara menggunakan sumpit, kalau dari kami, biasa kami menggunakan ada 2 napas yang dibantu dari perut ataupun ditampung dari pipi. Setelah itu kita memokuskan arah sumpit supaya lebih akurat lagi ke arah sasaran kita. To achieving the right target and strong breathing, the length of the blowpipes must fit to the height of the person who uses it. Now the function of these blowpipes is no longer for hunting or fighting, but competed in several areas. This sport is not much different from shooting or archery. They will shoot darts at a target in the shape of a circle with a predetermined distance. The blowpipe attractions in Dayak Pasir Panjang is routinely performed in order to maintain tradition so that it won't be extinct in one generation. They are all shouting, happy, excited in one common goal, highly maintain the local traditions. Apa yang memotivasi saya membuat sumpit? Saya hobi berburu dan sekaligus untuk melestarikan kebudayaan adat Dayak. Pada waktu itu ngajarin saya tuh bapak saya. Setelah itu kakak saya kan hobi berburu juga tuh. Terus
Dia mengajak saya terus berburu, mengajari saya, dan menggunakan pelurunya itu terbuat dari tanah liat untuk memburu burung-burung kecil sejenis kolibri. Cara saya mewarisi untuk generasi penerus saya, biasanya saya bersama teman-teman itu mengajak anak-anak untuk latihan. Harapan saya supaya pemerintah desa, kecamatan, kabupaten bisa sering mengadakan lomba sumpit supaya bisa memotivasi anak-anak muda dan generasi seterusnya supaya bisa mempertahankan kebudayaan kita. Iya, kemarin setiap tahun tuh biasanya kan ada pertandingan menyumpit, baik dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh desa maupun oleh kecamatan. Artinya regenerasi penerus ini tetap ada, cuma yang jadi persoalan ini sekarang untuk pembuatannya ini yang kayunya sudah terbatas. Kalau sumpitannya setiap rumah tuh biasa masih ada. Iya, kalau ada yang waktu menyumpit, pertandingan menyumpit, ada yang nomor 1 ya dapat hargaan dari pemerintah. Kalau saya dulu pernah nyumpit itu di Pangkalan Bun, saya dapat juga dulu, dapat juara juga. Tapi kalau sekarang saya sudah tua, sudah nggak bisa. Tinggal anak saya aja yang sering ikut-ikutan. Saya selaku masyarakat adat Dayak Pasir Panjang berjanji akan menjaga kebudayaan adat Dayak Pasir Panjang. The village that called by Lamantuha still exists, adhering to customary law in social life. The customary chief serves as the front guard in enforcement of customary law, assisted by several traditional elders, so its existence must be able to be fair in resolving every case. Traditional village of Pasir Panjang is proof that culture cannot end in vain. They are still standing and faithful. They are parts of Indonesia who are always culturally aware. We should learn from these people who are never ashamed to recognize who their ancestors are, even if we are born different.